posisi kelas 12-2. Dengan ini, kelas 12-2 mendapatkan posisi tim kontra dan kelas 12-1 mendapatkan posisi tim pro. Para peserta dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Hadirin, sebelum membaca emosi, mari kita dengarkan terlebih dahulu yel-yel yang dibawakan supporter masing-masing kelas. Supporter akan dimulai dari kelas 12-2. Kami persilahkan. Supporter boleh berdiri di tempat masing-masing atau di depan sini. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yel-yel dari kelas 12-1 dengan waktu 3 menit dipersilakan untuk berdiri di tempat masing-masing atau berdiri di depan sini. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Hadirin, sekarang kita akan menentukan mosi kali ini. Tim mosi akan dimulai sekarang.
pada pertandingan kali ini adalah Dewan percaya bahwa model rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Setelah ini, peserta akan diberi waktu 15 menit untuk mempersiapkan argumen atau case bullying mengenai mosi tersebut. Waktu case bullying dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 1 menit. Waktu case bullying telah habis. Peserta menaruh alat tulisnya dan tidak diperbolehkan lagi untuk menulis. Hadirin, sekarang memasuki sesi penyampaian argumen. Yang pertama,
yaitu penyampaian argumen mengenai emosi. Mengenai emosi, Dewan percaya bahwa model rambut mempengaruhi kepribadian siswa yang dimulai dari simpro. Pembicara yang menyampaikan argumen dimohon berdiri. Kami persilahkan pembicara satu simpro untuk menyampaikan argumen dengan waktu 3 menit. Waktu dimulai dari pembicara satu simpro mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri dan moderator yang terhormat. Saya Zaidan Ibrahim Andiat dari kelas 12.1 akan menyampaikan pendapat saya tentang mosi Dewan percaya bahwa model rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Saya dari Ibu Pro. Saya setuju bahwa model rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Menurut seorang psikolog besar, kepribadian adalah sifat atau sikap-sikap yang ditunjukkan agar diterima di suatu lingkungan. Contohnya seperti percaya diri, pemarah, dan pesimis. Untuk setiap lingkungan ini berbeda-beda. Kepribadian kalian pasti berbeda-beda di setiap lingkungan, di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat lainnya. Pasti kepribadiannya berbeda-beda. Untuk model rambut di zaman sekarang sudah banyak sekali jenis-jenis model rambut. Ada yang cuma dipotong sininya doang, ada yang sampai belakangnya hilang atau tengahnya hilang, kanan kirinya ada. Atau bisa dibuat kayak karakter Eng, bentuk panah gini, keren gitu. Nah, model rambut yang aneh-aneh tersebut atau yang bervariasi itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Jika menurut anak tersebut model rambut yang dimilikinya itu keren dan dia percaya diri, maka itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan menunjang pembelajaran dan karirnya, sehingga itu bisa membantunya berkembang dan menjadi lebih hebat. Dan sebaliknya, jika model rambut yang dimilikinya itu jelek, bahkan pada zaman sekarang ya pasti banyak yang habis potong, kok posisi potongnya kok welek, salah titik, banyak kan yang pasti protesnya sudah di rumah, potongannya jelek, pasti marah-marah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kepribadiannya, bisa menjadi lebih kurang percaya diri, dan itu bisa membuatnya itu nggak enak kalau pas mau sekolah, lihat teman-temannya, potonganku elek, aku izin ketemu konco-koncoku. Jadi itu bisa mempengaruhi pembelajarannya, sehingga dia tidak fokus dan lain-lain. Terima kasih kepada pembicara satu tim pro. Selanjutnya penyampaian argumen pertama dari tim kontra, yaitu pembicara satu tim kontra menyampaikan argumen selama 3 menit. Waktu dimulai dari pembicara satu tim kontra mengucapkan kata pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para juri, moderator, dan seluruh hadirin. Perkenalkan, saya Bapak Budi Taksana sebagai pembicara satu tim. Dengan saya menyampaikan saya. Model rambut, gaya rambut, atau bentuk rambut yang menunjukkan keunikan dari seseorang maupun dari suatu rupa. Menurut pendapat saya, model rambut tidak sepenuhnya mempengaruhi kepribadian. Karena kepribadian siswa itu ditentukan bagaimana lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, maupun lingkungan di masyarakat, dan bagaimana juga pola asuh dari orang tua. Dan juga bagaimana dirinya membedakan perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Model rambut mungkin menunjukkan keunikan dari siswa untuk hidup. Model rambut mungkin menunjukkan keunikan dari siswa tersebut. Namun hal tersebut tidak berpengaruh secara luas terhadap kepribadian. Solusi yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya kali ini,
Saya setuju apabila sekolah menerapkan aturan atasan model rambut sebagaimana yang dilakukan di kebanyakan sekolah untuk menertibkan untuk tidak paham. Saya lagi mencatat minimal penolakan instruksi minimal harus menerima instruksi satu kali. Kan ya gitu. Saya setuju apabila sekolah menerapkan aturan batas model rambut bagaimana yang dilakukan di kebanyakan sekolah untuk menertibkan siswa. Itu saja penjelasan dari saya yang terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit. Cukup. Terima kasih kepada pembicara satu tim kontra. Selanjutnya, penyampaian argumen kedua dari pembicara 2 tim pro dengan waktu 3 menit. Waktu dimulai dari pembicara 2 tim pro mengatakan kata pertama. Terima kasih kepada Dewan Juri dan moderator yang terhormat. Di sini saya Fadita Rahma dari kelas 12.1 dari kubu pro dalam mosi kali ini. Pertama-tama, kami membahas mengenai rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Dan tadi, pembicara satu membahas mengenai lingkungan. Itu merupakan pengaruh yang utama. Namun di sini, telah terjadi banyak kasus perundungan yang diakibatkan oleh gaya rambut dari seorang individu. Apa yang terjadi bila perundungan muncul? Yang pertama, justru itu akan menimbulkan rasa terintimidasi, yang mana itu akan menekan kepribadian yang dimiliki oleh seorang individu. Lalu, menurut psikologi, seseorang yang memiliki lingkungan yang nyaman karena rambutnya lalu penampilannya itu sudah oke, maka lingkungannya juga justru akan memiliki dia. Kemudian, seseorang ketika dia memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, maka dia akan mengenakan itu karena dia mengenakan suatu pakaian maupun mode penampilan yang mendukung apa yang dia rasakan terkait dirinya sendiri. Ketika dia merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang tegas dan profesional, maka dia akan cenderung untuk menggunakan gaya rambut yang menunjukkan kesan rapi dan ramping, seperti apa yang sudah dibahas oleh psikologi rambut. Nah, kemudian itu sudah ada contohnya seperti Anna Harrow, seorang editor majalah Vogue, Fashion Universe US, yang kemudian juga ada pengguna mode rambut yang kreatif seperti Lady Gaga, seorang aktris internasional, di mana mode kreatif itu mendukung seni yang selalu dia tampilkan. Lalu kemudian ini ketika kita membahas tentang siswa, kepercayaan diri siswa itu juga mendukung adanya motivasi belajar dari siswa tersebut. Kemudian kepribadian yang ditunjukkan ketika dia berada di sekolah juga akan menyesuaikan. Kemudian ketika dia menggunakan mode rambut, itu tentu saja kepercayaan diri itu selalu menjadi penentunya. Nah, ketika seseorang menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, maka otomatis kepribadian sendiri itu menunjukkan role atau peran yang dia ingin tunjukkan kepada lingkungan. Mungkin sekian dari kami. Maka dengan adanya argumen tersebut, kubu pro tetap dengan tegas dan lugas setuju dengan Dewan percaya bahwa rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Terima kasih kepada pembicara 2 tim pro. Selanjutnya, penyampaian argumen kedua dari pembicara 2 tim kontra dengan waktu 3 menit. Dimulai dari pembicara 2 kontra menyampaikan kata pertama. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Yusuf Biar, kelas 12 pembicara 2 kontra dalam mosi Dewan percaya bahwa model rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Saya melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama saya. Menurut kami kepribadian siswa tidak ditentukan oleh rambut saja, melainkan ditentukan oleh bagaimana dia bersikap pada semua orang dan bagaimana ia bisa menghargai semua orang. Seperti yang dikatakan pembicara pertama kontra tentang model rambut. Menurut kami, akan terciptanya kepribadian siswa dan kedisiplinan siswa. Sebaiknya guru menerapkan aturan terhadap model rambut siswa. Seperti siswa harus mengikuti aturan rambut sesuai ketentuan, yaitu 351. 5 cm ketebalan rambut atas, 3 cm ketebalan rambut samping, dan 1 cm ketebalan rambut belakang.
Hal seperti ini mampu membuat siswa dapat disiplin dan tidak sembarangan. Sudah dapat dibuktikan bahwa di sekolah kita sudah menerapkan aturan seperti ini. Aturan rambut 351. Hal ini harus tetap dilaksanakan aturan seperti ini agar kepribadian siswa terlatih disiplin dimanapun, di sekolah maupun di luar sekolah. Namun, saja mirisnya masih banyak siswa kita, bahkan teman-teman kita yang masih belum sesuai dengan aturan sekolah ini. Oleh karena itu, menurut kami, seorang guru harus tegas terhadap rambut siswa ini agar terciptanya seorang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa 1 menit. Cukup. Terima kasih kepada pembicara 2 tim kontra. Penyampaian argumen ketiga, selanjutnya dari pembicara 3 tim pro dengan waktu 3 menit. Waktu dimulai dari pembicara 3 tim pro mengucapkan kata pertama. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Ellen Aisyah dari kelas 12.1 sebagai pembicara 3 dari tim pro dalam mosi ini, yaitu model rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, akan saya tegaskan kembali bahwa model rambut dapat mempengaruhi kepribadian siswa karena dengan adanya kebebasan dalam hal itu, siswa memiliki wajah untuk mengekspresikan kepribadiannya, dan hal itu dapat meningkatkan tingkat percaya diri terhadap siswa. Dan jika siswa percaya diri, maka hal tersebut dapat mendorong potensi siswa dalam mengembangkan belajarnya dan akademiknya. Gaya rambut juga dapat membantu satu individu untuk menonjolkan nilai yang ingin dia tunjukkan. Saya terima. Yang Anda sebutkan adalah mengekspresikan diri secara bebas. Ya menurut saya carilah tempat dan lingkungan yang tepat untuk mengekspresikan diri Anda sendiri. Jangan di sekolah jelas-jelas aturan, tapi Anda memilih untuk mengekspresikan diri Anda sendiri dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Baik, terima kasih. Silakan dijawab. Baik, namun gaya rambut akan saya ulangi lagi. Jika siswa memiliki kebebasan untuk memilih gaya rambutnya, maka dia akan lebih percaya diri dan nyaman untuk tetap tinggal di lingkungan dia tersebut. Gaya rambut juga dapat membantu suatu individu untuk menonjolkan nilai yang itu ditolak. Saya lanjutkan dulu. Dapat membantu satu individu untuk menonjolkan nilai yang ingin dia tunjukkan kepada masyarakat, seperti jika seorang yang memiliki jiwa artistik, maka dia akan, seperti jika orang yang memiliki jiwa artistik, dia akan menonjolkan nilai kreativitasannya, sedangkan jika orang yang dalam ranah profesional, maka dia akan cenderung menonjolkan hal yang rapi dan menunjukkan keprofesionalitasannya. Terus ditolak kata pembuaran aku nih. Silakan diajukan. Karena itulah siswa diperbolehkan untuk memiliki model rambutnya sama seperti siswa yang di Amerika Serikat. Contohnya, mereka memiliki kebebasan dalam model rambut dan berpakaian sehingga mereka dapat melanjutkan pembelajarannya seperti biasa, dan mereka dapat meningkatkan potensi mereka sebagai siswa di sekolah. Karena itu, saya sebagai pembicara 3 dari tim pro secara tegas dan lugas tetap mendukung mosi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara 3 tim pro. Selanjutnya, penyampaian argumen ketiga dari pembicara 3 tim kontra dengan waktu 3 menit. Waktu dimulai dari pembicara 3 tim kontra mengucapkan kata pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirosa Fatir Zidane dari kelas 12.2 dari pihak kontra, dan saya akan sebagai pembicara ketiga, saya akan membicarakan mosi pada kali ini, yaitu Dewan percaya bahwa model rambut mempengaruhi kepribadian siswa. Kita dididik rapi dan memiliki modelan rambut yang rapi dan mengajarkan kita cara berbaur dengan sosial yang ada.
Yang kedua, kita diajarkan untuk mempunyai model rambut yang rapi agar tidak mengganggu masyarakat sosial yang ada. Dan yang ketiga, dan pada dasarnya kita percaya bahwa model rambut dapat mempengaruhi kepribadian siswa karena pada dasarnya habit dan cara mereka berpakaian model rambut dapat menyesuaikan diri mereka. Akan tetapi hal ini dapat mengganggu masyarakat sosial yang ada karena mereka berperilaku dan memiliki model rambut yang mungkin tidak nyaman untuk sosial yang ada. Dan saya ingin menegaskan bahwa tadi itu bicara 1 dan 2 membicarakan tentang kebebasan berekspresi dan tentang instruksi ditolak dan membicarakan tentang tim kontra belum pernah instruksi sama sekali. Silakan dilanjutkan. Ketika mereka membicarakan tentang itu mempengaruhi kepribadian, ya carilah tempat lingkungan yang sesuai gitu, tapi jangan di lingkungan yang memiliki aturan yang ketat seperti sekolah gitu. Kalau sudah memiliki aturan ketat seperti itu diterima. Jika kita membahas tentang terapi yang di sekolah, maka bagaimana yang terjadi ketika di US? Setingkat US, pendidikan di US itu jelas sekali di atas Indonesia. Dan mereka memperbolehkan adanya model rambut yang bebas. Lalu apa yang membenarkan bahwa model rambut bebas itu instruksinya, Bu? Baik, terima kasih atas instruksinya. Izin menjawab. Ketika Anda membandingkan US dengan Indonesia, kita jelas memiliki budaya yang berbeda. Oke. Seperti ketika di US mereka memiliki kebebasan untuk berpakaian dan lain-lain. Tapi secara sosial, jika itu diterapkan di Indonesia, akan memiliki dampak seperti perbedaan asas sosial. Maka beberapa orang akan berpakaian lebih modis, ya, ada yang lebih ya biasa aja, sehingga itu akan menyebabkan kesenjangan sosial dan mereka akan saling sama lain gitu, malah ejek-ejekan. Dan ketika kalian membicarakan tentang kepribadian dan ini mempengaruhi kepribadian siswa, yaitu faktor eksternal gitu. Kan internalnya kita ya jelas, kalau kita emang sudah mengikuti aturan yang ada, ya inilah kita. Jadi dengan lingkungan yang tepat gitu. Jika kalian ingin mengekspresikan diri Anda ya keluar gitu loh dari sekolah gitu, ya jangan di sekolah, di tempat lain. Kayak ketika sekolah mempunyai aturan ya taati itu. Jika ada dengan bersikeras membicarakan bahwa ini ya kepribadianku gitu, ya mungkin ada termasuk ada semi-seminya gitu loh. Kalian kayak percaya bahwa model rambut itu memang kepribadian kita, tapi ya tidak sesuai dengan moral yang ada di sekolah gitu loh. Kita dididik dengan rapi, dengan berbagai aturan yang ada, sehingga kita itu dapat masuk ke sosial yang ada gitu loh. Tidak seenak jidat kalian masuk tiba-tiba ini rambutku, ini modelku, ya, apa ini? Jika itu mengganggu saya. Terima kasih kepada pembicara 3 tim kontra. Hadirin, terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumen yang telah disampaikan. Dengan ini, kita telah menyelesaikan pertandingan debat kedua ini. Para tim dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kembali mengingatkan